Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Ramadan, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Adapun nomor induk mahasiswa saya adalah 2223 220051. Baik, dalam video kali ini saya akan menyampaikan apa saja yang saya pahami dari materi-materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah usul fikih. Nah, video ini adalah tugas ujian tengah semester pada mata kuliah usul fikih. Nah, dalam mata kuliah usul fikih pada kali ini kami telah mempelajari 8 materi. Nah, salah satu yang pertama yakni tentang definisi usul fikih ini sendiri. Nah, adapun untuk definisi usul fikih di sini, usul fikih merupakan ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil sehingga merumuskan suatu hukum syarak. Nah, jadi ilmu yang membawa kepada usaha untuk merumuskan hukum-hukum syarak yang berdasarkan dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan artian kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang bagaimana cara untuk merumuskan hukum syarak. Nah, hukum-hukum syarak ini didapatkan dari dalil-dalil yang dipelajari dalam ilmu usul fikih. Kemudian adapun kedudukan dari usul fikih sendiri adalah usul fikih ini berfungsi sebagai dasar dan juga pedoman bagi pengambilan hukum dalam sistem hukum Islam. Usul fikih ini berada di antara sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Ijma, dan Qiyas. Nah, dari usul fikih ini akan mempelajari dalil-dalil yang ada pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Al-Qiyas, dan yang lainnya dalam menentukan suatu hukum dalam hukum Islam. Kemudian adapun objek kajian di sini adalah dalil-dalil syariat, baik dalil tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak maupun dalil-dalil tentang sanksi. Nah, disinilah objek dari kajian usul fikih tersebut. Adapun untuk tujuan dari usul fikih ini adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah dalam pembahasannya pada dalil-dalil yang detail untuk mengambil hukum dalam berkehidupan sehari-hari berdasarkan dalil-dalil yang sudah dipelajari. Adapun untuk perbedaan antara usul fikih dan juga fikih. Nah, untuk usul fikih ini adalah ilmu yang mempelajari dalil-dalil untuk mendapatkan hukum. Nah, sedangkan untuk fikih sendiri ini adalah hukum-hukum yang dihasilkan dari usul fikih. Jadi ibaratnya seperti yang pernah disampaikan oleh dosen kami bahwasanya usul fikih ini adalah pabriknya. Nah, usul fikih ini adalah pabriknya, sedangkan untuk fikih ini adalah hasil dari pabrik tersebut. Nah, jadi begitu untuk penjelasan tentang usul. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yakni sejarah perkembangan dari usul fikih. Nah, dari tentang sejarah perkembangan usul fikih ini terdapat beberapa bagian, salah satunya yakni usul fikih sebelum dibukukan. Nah, untuk usul fikih yang sebelum dibukukan pada periode yang pertama yakni periode Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, tuntunan yang diperlukan dalam jalan keluar untuk berbagai masalah diselesaikan dengan baik, entah dari wahyu ataupun dari putusan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, ketika itu sumber hukum Islam hanya Al-Quran dan hadis saja, yang terkadang
berbentuk jawaban dari suatu pertanyaan, atau terkadang karena munculnya suatu kasus atau suatu masalah. Nah, dalam beberapa masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukum dengan kias, antara lain ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu an, apakah batal puasa yang mencium istrinya? Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah pun bersabda, apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasanya batal? Kemudian Umar menjawab, tidak apa-apa atau tidak batal. Nah, kemudian Rasulullah pun bersabda lagi, teruskan puasamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, cara Rasulullah menetapkan hukum ini merupakan cikal bakal munculnya dari usul fikih. Kemudian untuk periode yang kedua yakni masa sahabat. Nah, dalam masa sahabat ini para sahabat dalam melakukan ijtihad. Nah, Abu Zahroh pernah mengatakan bahwasanya mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih ini secara praktis. Nah, meskipun belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Nah, kemampuan mereka dalam bidang ini di samping berakar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemampuan bahasa Arab mereka yang masih tinggi dan jernih. Mereka khususnya terkenal banyak melakukan ijtihad di bidang hukum Islam, mengikuti langsung praktik tasyri' dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk masa yang selanjutnya yakni periode tabi'in. Pada masa tabi'in metode istimbat menjadi semakin jelas dan meluas, yang disebabkan karena tambah meluasnya daerah-daerah Islam, sehingga banyak permasalahan-permasalahan baru yang mulai bermunculan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yakni tentang sejarah usul fikih di saat usul fikih ini telah dibukukan. Nah, ilmu usul fikih belum muncul sebagai disiplin ilmu. Alasannya, pada abad pertama ilmu usul fikih belum dirasa diperlukan untuk dirumuskan dan dijelaskan disiplin ilmu yang dibukukan. Nah, jadi ilmu usul fikih ini kemudian muncul pada abad yang kedua Hijriyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembukuan usul fikih ini. Nah, adapun untuk faktor yang pertama yakni meluasnya wilayah-wilayah dari Islam ini dan bercampurnya antara orang-orang Arab yang bukan Arab. Nah, jadi untuk memudahkan Islam dipahami oleh orang-orang yang non-Arab. Kemudian yang kedua yakni munculnya perdebatan antara umat Islam, khususnya yang tergolong pada dua kelompok besar ahli al-Rayyah. Kemudian yang selanjutnya yakni aliran-aliran dalam usul fikih. Nah, untuk yang pertama aliran muntakalim atau aliran yang disebut Thariqah Syafi'iyah. Nah, di sini setiap muslim harus mendasarkan aktivitas hidupnya pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian untuk aliran yang kedua yakni aliran fuqaha. Nah, nama lain dari aliran fuqaha ini adalah Thariqah Hanafiyah yang dinasabkan kepada tokoh utamanya yaitu ulama-ulama yang bernaung di bawah mazhab Hanafi. Nah, dinamakan aliran fuqaha karena penyusun materi teori dalam aliran ini banyak dipengaruhi oleh furu' yang ada dalam mazhab mereka. Nah, dasar pemikirannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis memang mengandung kebenaran mutlak, namun pemahaman terhadap nas adalah relatif, tergantung pada sifat relatif manusia,
teori atau kaidah yang dibangun oleh aliran ini didasarkan pada analisis masalah aktual yang terjadi. Dan selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, yakni tentang sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, untuk pembahasan yang ketiga ini dia lebih mengkhususkan pada sumber hukum Islam yang disepakati, yakni dalam bentuk Al-Quran sebagai sumber dasar pokok dari hukum Islam. Nah, adapun untuk pengertian Al-Quran, dari berbagai sumber hukum Islam secara bahasa Al-Quran ini berasal dari kata al-qiraah yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilah yakni firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, serta sebagai hukum yang abadi hingga hari akhir. Jadi Al-Quran ini adalah bisa disebut sebagai kitab sucinya para manusia yang menyempurnakan dari kitab suci yang sebelumnya, yakni seperti Zabur, Taurat, Injil. Nah, jadi Al-Quran ini adalah pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kehujahan dari Al-Quran ini, Al-Quran memiliki otoritas hukum atau kehujahan yang mutlak dalam Islam dan tidak dapat disanggah karena sudah terjamin kebenarannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian fungsi dari Al-Quran dalam sistem hukum Islam adalah sebagai sumber utama hukum Islam. Kemudian Al-Quran ini juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian Al-Quran juga sebagai penunjuk atau petunjuk bagi para umat manusia, dan juga Al-Quran ini sebagai dasar dari penentuan hukum Islam. Kemudian adapun kandungan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni hukum ibadah, hukum muamalah, kemudian hukum pidana, dan juga hukum keluarga, seperti itu. Kemudian adapun prinsip-prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran, yakni yang pertama prinsip keadilan atau al-adalah. Jadi di sini prinsipnya fleksibilitas. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni maslahah mursalah. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yakni tentang sumber hukum Islam yang disepakati. Nah, di sini yang tadi kan lebih berfokus kepada Al-Quran. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya ini sumber hukum Islam yang disepakati, nah difokuskan kepada as-sunnah atau al-hadis. Nah, adapun untuk pengertian as-sunnah di sini adalah as-sunnah menurut istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam bentuk perbuatan, perkataan, ketetapan, kemudian sifat, dan juga akhlak yang dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam. Nah, jadi as-sunnah ini atau hadis ini memang berasal dari Rasulullah. Nah, apapun yang dikatakan Rasulullah itu adalah hadis. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah as-sunnah. Apapun yang ditentukan oleh Rasulullah, ketetapan yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah tergolong sebagai as-sunnah. Kemudian pembagian dari as-sunnah di sini sunnah qauliyah atau sunnah qauliyah di sini adalah hadis atau segala sesuatu yang Nabi Muhammad SAW katakan. Nah, itu yang disebut sebagai sunnah qauliyah atau hadis qauliyah. Kemudian yang selanjutnya yakni hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyah, yaitu suatu perbuatan dari Nabi Muhammad SAW.
Nah, untuk sunnah qauliyah tadi kan ada segala sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk sunnah fi'liyah atau hadis fi'liyah di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan atau segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk yang ketiga yakni sunnah takririyah. Nah, sunnah takririyah ini atau hadis takririyah ini adalah apa saja ketetapan yang Rasulullah buat atau apa saja apa saja hal yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Contohnya seperti ketika Rasulullah melihat umatnya sedang melakukan sesuatu, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang dan juga tidak memerintahkan. Maka dari itu menjadi salah satu dari hadis takririyah, atau hadis yang berisikan apa saja ketetapan dari Rasulullah. Kemudian adapun fungsi dari as-sunnah yakni sebagai penguat atau takkid dari hukum di dalam Islam. Kemudian sunnah juga berfungsi sebagai penjelas atau penjabar. Jadi hadis ini menjelaskan kembali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yakni hadis sebagai penetap hukum yang memang belum ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi hadis ini berfungsi sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Quran, kemudian sebagai penjelas atau penjabar dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan yang terakhir yakni sebagai penetapan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi inilah fungsi-fungsi dari as-sunnah. Jadi sunnah dalam bentuk fi'liyah, qauliyah, dan takririyah merupakan sumber asli dari sumber hukum syara dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Nah, kemudian hadis dilihat dari segi ad-dalalah, dibedakan menjadi hadis qat'i, yaitu menunjukkan makna yang jelas dan pasti. Nah, kemudian untuk hadis zonni, yaitu hadis yang masih menunjukkan makna yang belum pasti, menunjukkan penafsiran-penafsiran yang berbeda. Kemudian untuk prinsip-prinsip penerapan dalam as-sunnah di sini, yang pertama pemahaman yang benar tentang kedudukan dari as-sunnah, kemudian memastikan keabsahan as-sunnah dari sanad, kemudian rawi dan juga matannya. Kemudian untuk yang ketiga yakni memahami konteks dari as-sunnah ini. Kemudian yang keempat mengamalkan as-sunnah dengan bijak. Kemudian yang kelima mengikuti pemahaman ulama yang lebih kompeten. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang kelima yakni tentang hukum yang disepakati juga, tetapi di sini lebih berfokus kepada ijma' dan qiyas. Nah, adapun pengertian dari ijma' dan qiyas dari segi bahasa, ijma' memiliki dua arti. Yang pertama artinya adalah ketetapan. Nah, jadi ijma' ini memiliki arti sebagai ketetapan hati terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, ijma' bermakna kesepakatan terhadap sesuatu. Sedangkan qiyas secara etimologi berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Jadi secara terminologi menurut ulama fikih atau ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya, karena adanya persamaan ilat
atau dari hukum, sehingga qiyas mempunyai analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa. Kemudian untuk kedudukan ijma dan qiyas sebagai sumber hukum. Nah, ijma ini merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Al-Qiyas ini memiliki kedudukan urutan yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma. Nah, kemudian macam-macam ijma dan qiyas dilihat dari cara memperoleh ijma, dibagi dua, yakni ijma sahih dan ijma sukuti. Jadi untuk ijma yang pertama ini para mujtahid memang benar-benar menyatakan kebulatan setuju dengan ijma ini. Kemudian untuk ijma sukuti di sini adalah ijma yang disampaikan oleh salah satu dari mujtahid dan telah didengarkan atau diketahui oleh mujtahid yang lain, tetapi para mujtahid yang lain tidak menyampaikan bahwasanya mereka menyetujui ataupun membantah dari ijma tersebut. Kemudian untuk qiyas ini dapat dibagi menjadi tiga, yakni qiyas aulawi atau furu' pada furu' lebih kuat dari asal. Nah, kemudian untuk qiyas musawi, yakni furu' pada furu' itu sama kedudukannya dengan asal. Kemudian untuk qiyas aduan, yakni furu' pada furu' lebih lemah. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni rukun-rukun dari ijma dan qiyas. Nah, adapun rukun-rukun dari ijma yakni mujtahid berjumlah lebih dari satu orang. Kemudian untuk kesepakatan ulama atas suatu hukum dapat direalisasikan. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya yakni adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i. Kemudian yang selanjutnya yakni kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan. Kemudian yang terakhir yakni sandaran dari hukum ijma ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Nah, adapun untuk rukun qiyas, yakni asal, far'u atau cabang. Kemudian untuk hukum asal dan juga illah. Nah, adapun cara menentukan illah dalam ilmu qiyas adalah diantaranya yaitu dengan berdasarkan petunjuk ijma. Kemudian yang kedua berdasarkan ijma atau isyarat, dan yang ketiga al-munasabah dan takhrij al-manat. Kemudian untuk pembahasan yang keenam yakni sumber hukum Islam yang diperdebatkan, yakni dalam hal mukhtalaf atau istihsan. Nah, adapun pengertian dari istihsan di sini adalah istihsan berasal dari kata hasan, yahsunu, husnan, yang berbentuk yang bentuk masdarnya al-hasan, berarti kebaikan. Kemudian adapun beberapa penambahan huruf menjadi istihsan, artinya menganggap baik sesuatu meskipun menurut orang tidak baik. Nah, kemudian sedangkan menurut istilah, nah, istihsan ini adalah berpaling dari dalil syariat yang sudah ditetapkan atas suatu peristiwa atau perilaku
menuju ke hukum yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa istihsan ini pada dasarnya mengabaikan ketentuan kias karena adanya suatu dalil yang lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia atau dalil umum yang lebih kuat lagi. Kemudian adapun kedudukan atau kehujahan. Kehujahan dari istihsan apabila ditelusuri sejarah munculnya istihsan ini sebagai dalil hukum, maka berawal dari persoalan penerapan kias sebagai dalil hukum. Kenyataannya dalam beberapa hal kias tidak dapat difungsikan karena tidak relevan dan masih dengan masalah yang dimaksud. Untuk menyelesaikan masalah itu, kias harus dikesampingkan dan mencari cara lain yang lebih mendekati tujuan syarak. Dan penyelesaian dengan metode tersebut yang kemudian disebut dengan istihsan. Adapun masing-masing mazhab memiliki konsep dasar tentang istihsan ini, yakni sebagai metode istimbat atau istimbat dan hukum, dan sebagian ulama telah menerima istihsan sebagai dalil hukum, namun tidak sedikit di antara mereka yang menolaknya. Adapun untuk macam-macam istihsan di sini adalah ada istihsan dengan nas, kemudian istihsan yang didasarkan kepada ijma, kemudian ada juga istihsan dengan uruf, kemudian istihsan dengan darurah. Kemudian ada juga istihsan dengan kias khafi. Kemudian untuk pembahasan yang ketujuh, yakni tentang maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini termasuk sebagai sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Adapun untuk pengertian dari maslahah mursalah sendiri secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat atau baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari bahasa Arab muslahah dengan jamak masalih yang berarti manfaat, perbedaan, bagus, baik, kebaikan, atau kegunaan. Kemudian untuk maslahah artinya sama dengan mutlaqah, yaitu terlepas. Maksudnya masalah atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Adapun untuk macam-macam dari maslahah mursalah dilihat dari segi prioritas penggunaannya, dibagi menjadi tiga, yakni maslahah al-daruriyah atau berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Kemudian ada maslahah al-hajiyah, maslahah tentang kemaslahatan sebelumnya, jadi menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya. Kemudian untuk maslahah at-tahsiniyah, yakni sifat sebagai pelengkap. Jadi maslahah al-tahsiniyah ini merupakan sifatnya sebagai pelengkap. Kemudian adapun jika dilihat dari segi keberadaannya, maka maslahah dibagi menjadi tiga, yakni maslahah al-mu'tabarah, kemudian maslahah al-mulghah, dan juga maslahah al-mursalah. Kemudian adapun contoh-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan, yakni seperti tindakan para sahabat dari fuqaha di masa lalu, di mana kisah Umar memberi saran kepada Khalifah Abu Bakar untuk menulis
dan mengumpulkan Al-Quran dalam suatu mushaf. Nah, saran ini didasarkan atas kekhawatiran para sahabat terhadap para penghafal Al-Quran yang mulai berguguran di medan perang. Nah, jadi pendapat dari Umar ini menjadi salah satu maslahah yang terjadi pada zaman itu. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir, yakni pembahasan yang ke-8, yakni sumber hukum Islam yang diperdebatkan juga, tetapi berfokus pada istishab dan saddu dzariyah. Nah, adapun pengertian dari istishab, yakni secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berarti mempertahankan atau menyertakan sesuatu yang sudah ada. Nah, dalam konteks fikih, istishab menunjukkan pada prinsip hukum yang digunakan untuk mempertahankan suatu keadaan yang telah ada sebelumnya, sehingga ada bukti atau dalil-dalil yang mengubahnya. Jadi di sini istishab ini adalah suatu hukum atau sumber hukum yang mengembalikan sesuatu itu kepada hukum asalnya. Nah, jadi contohnya jika kita sudah berwudu kemudian berjalan menuju ke masjid, begitu kan. Ketika sudah berada di masjid, kita ragu apakah dalam perjalanan tadi kita sudah melakukan hal yang membatalkan wudu atau tidak, begitu kan. Nah, namun kita masih ragu bahwasanya kita itu batal atau tidaknya. Nah, maka dari itu istimbatlah yang diambil, yang mana mengembalikan kepada hukum sebelumnya atau hukum asalnya, yang mana hukum asalnya tadi kan kita sudah berwudu atau sudah suci, maka kita kembalikan ke hukum asalnya, yakni bahwasanya kita memang benar-benar masih dalam keadaan berwudu atau masih suci. Nah, sampai akhirnya kita merasakan bahwa ada hal yang membatalkan dari wudhu kita tersebut. Kemudian adapun bentuk dan pembagian dari istishab. Nah, para ulama fikih membagi istishab menjadi 4, yakni istishab al-ibahah atau ibahah al-asliyah, atau boleh selama belum ada dalil yang mengharamkan. Nah, kemudian istishab al-bara'ah al-asliyah, yakni tetap ada hukum asal. Kemudian istishab an-nasbi atau istishab maklub atau pembalikan. Nah, kemudian yang terakhir yakni istishab al-wasfi al-sabiti. Kemudian untuk sumber hukum yang diperdebatkan yang selanjutnya yakni saddu dzariyah. Nah, adapun pengertian dari saddu dzariyah di sini adalah secara bahasa saddu dzariyah merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk mudhafun ilaih, yaitu saddu dan adzariyah. Saddu berarti kebalikan dari membuka, sedangkan dzariyah berarti sarana atau tujuan, wasilah dan juga jalan. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya saddu dzariyah ini merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, sehingga dapat dikatakan bahwasanya saddu dzariyah ini merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah atau menutup jalan atau wasilah yang awalnya dibolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Kemudian adapun pembagian saddu dzariyah dilihat dari bentuknya, terdapat
dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada hal yang terlarang. Kemudian yang kedua yakni sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa pada yang dilarang, dan yang ketiga sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Kemudian adapun pembagiannya dari segi akibat yang ditimbulkan, yakni syaddu dzariyah yang pada dasarnya membawa pada kerusakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yakni syaddu dzariyah yang ditemukan untuk sesuatu yang mubroh. Kemudian syaddu dzariyah yang semula ditentukan mubah, kemudian tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun dibiasakannya sampai juga pada kerusakan, dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian yang terakhir yakni syaddu dzariyah yang semula ditentukan mubah namun terkadang membawa pada kerusakan, tapi kerusakan ini lebih kecil daripada kebaikannya. Kemudian dari segi kerusakan yang ditimbulkan, syaddu dzariyah dapat dibagikan menjadi tiga, yakni syaddu dzariyah yang membawa kerusakan secara pasti, kemudian syaddu dzariyah yang kemungkinan besar membawa pada kerusakan, kemudian yang ketiga yakni syaddu dzariyah adalah perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan. Kemudian adapun contoh-contoh dari syaddu dzariyah di sini adalah larangan berdua-duaan dengan lawan jenis, kemudian larangan jual beli anggur kepada pembuat khamar, kemudian larangan riba dalam jual beli. Nah, itulah yang menjadi contoh-contoh dari syaddu dzariyah. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah marilah kita sama-sama memohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.